على التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفاء والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب سنة الرسول الهدى والهداية والرشد ابتغاء مرضاته وثوابه حسن اقتباس الخاتمة شفينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته أهل بيته أجمعين جميع أولياء علماء والشهداء وصالحين كل مشايخ من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بكل نية صالحة في خيرات الدنيا والآخرة خاتما على ما نوى المطيل بطاعة الله ورضاه وسعة كاملة أرزاق الله في الحسن والبرية على ما نوى محمد صلى الله عليه وسلم وسلام ونصر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سرار الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amin walhamdulillah. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih melanjutkan dari pembahasan lalu dari kitab Jawahirul Quran, permata Al-Quran. Itu yang terkait, kita sudah masuk ke inti atau pokok pembahasan, yaitu ayat-ayat jawahir, ayat-ayat permata yang berkenaan dengan ma'rifatullah. Dan setelah ayat jawahir ini selesai, diurut dulu oleh Imam Ghazali ayat jawahir mulai awal Quran sampai akhir Quran yang mengenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru nanti durarul Quran, masuk ke ayat-ayat yang berupa mutiara-mutiara Quran, yaitu yang berkenaan dengan ibadah, berkenaan dengan cara menyembah yang sudah dikenal itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini fokusnya pada ayat jawahir dan ayat durar. Walaupun di awal sudah kita bahas di Quran itu tidak lepas dari 6 tema pokok. Tapi di sini cuma dibahas 2 tema pokok daripada Quran. Yaitu tentang ma'rifatullah, yaitu ayat-ayat jawahir, dan tentang durarul Quran, yaitu tentang ayat-ayat tentang ibadah. Yang nantinya muaranya adalah kepada kitab beliau, yaitu berupa bagian ketiga dari Jawahirul Quran ini, yaitu Al-Arba'in fi Usuluddin. Itu hasil istimbat dari ayat jawahir dan ayat durar yang beliau formulasikan pada kitab Al-Arba'in fi Usuluddin yang dicetak sendiri, Arba'in fi Usuluddin, yang hakikatnya itu merupakan bagian ketiga dari kitab Jawahirul Quran ini. Yang boleh juga disebut bahwa Arba'in fi Usuluddin itu mirip Ihya atau ringkasan Ihya. Kemudian kita sudah masih dalam surah An-Nahl. Pada bagian keempat ini, bagian pembahasan keempat pada surah An-Nahl, karena sudah pertemuan keempat di surah An-Nahl. Yaitu selesai kita membahas kemarin pada
ayat 48 sampai 55. Sekarang kita masuk kepada surah An-Nahl ayat 65 sampai kepada ayat 72, itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qauluhu, dan firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Di ayat sebelumnya, ayat 64, Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang para rasul dan juga Rasulullah SAW dan Al-Quran yang Allah turunkan kepada beliau di ayat 64 sebelum ayat ini. Saya singgung ayat 64 karena ada kaitannya juga nanti dengan makna ayat 65 ini, yaitu wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi. Dan tidaklah wa ma anzalna, dan tidaklah kami menurunkan, tidaklah menurunkan siapa kami 'alaika kepadamu, atasmu ya Muhammad, al-kitaba akan Al-Qur'an. Itu akan kitab, itu Al-Qur'an, illa kecuali litubayyana lahum, supaya kau menjelaskan kepada mereka alladzi ikhtalafu fihi, permasalahan-permasalahan yang mereka perselisihkan. Permasalahan-permasalahan yang mereka perselisihkan. Daripada yang perselisihkan oleh para ahli kitab dan sebagainya tentang Nabi akhir zaman, tentang masalah berbagai hal yang mereka perselisihkan. Wahudan, juga apa yang diperselisihkan oleh umat ini daripada persengketaan mereka. Maka Quran itu adalah pemutus, penjelas. Wahudan sekaligus bagi petunjuk. Warahmatan, Quran itu merupakan tanda kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Ini Quran ini kasih sayang Allah, bentuk kasih sayang Allah, karena dalam Quran ini Allah beritakan segala perkara, baik yang telah lalu, baik yang akan dihadapi di dunia ini, maupun nanti yang akan dihadapi di akhirat nanti. Semua sudah Allah sampaikan di Al-Quran, dan itu boleh dikatakan bentuk rahmat Allah kepada khususnya kepada umat Muhammad SAW ini. Sehingga sebelum terjadi semua itu Allah sudah kabarkan di dalam Al-Quran. Sebelum semuanya terjadi, itu sudah Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Nanti akan terjadi begini, azab kubur, akan terjadi azab di akhirat, terjadi mahsyar, terjadi. Sehingga tidak ada alasan kemudian nanti mereka kaget dengan mengatakan, oh ini belum disampaikan. Padahal semua sudah Allah sampaikan untuk umat ini. Itu rahmat Allah. Liqaumi yu'minun, bagi orang yang mau beriman kepada Quran ini. Yang bagi yang tidak beriman, ya dia akan baru tahu kebenaran Quran di sana. Maka mereka akan berkata, ya wailana man ba'atsana min marqadina. Aduh celaka kami, siapa yang membangkitkan kami ini min marqadina, dari pembaringan kami, tempat tidur kami, dari kuburan kami. Hadza ma wa'ada rahman. Ternyata inilah yang dijanjikan oleh Ar-Rahman dulu. Inilah yang dulu Allah janjikan di dunia melalui para rasul. Wa shadaqal mursalun, dan benarlah para rasul itu, para utusan itu. Baru mereka tahu ketika itu, baru mereka sadar. Dan itu sudah terlambat, waliyadzubillah min dzalik. Nah, setelah Allah di dalam ayat 64 itu memberitakan tentang Quran, maka di ayat 65 Allah memberitakan bahwa dirinya lah sebagaimana dia yang menurunkan Quran itu, dia pula yang menurunkan air dari langit. Wallahu anzala minas sama'i ma'an. Dan Allah itu anzala, menurunkan siapa Allah, minas sama'i, dari air, dari langit itu, ma'an, air. Fa ahya bil arda, maka Allah menghidupkan dengannya, dengan air itu, al-arda, bumi. Ba'da mautiha, setelah matinya bumi. Inna fi dzalika la ayatan liqaumin yasma'un, sesungguhnya dalam yang demikian itu la ayatan, terdapat tanda kekuasaan Allah, liqaumin yasma'un, bagi orang yang mendengar. Jadi di ayat 65 itu Allah memberitakan bahwa Dia yang menurunkan air dari langit. Di ayat 64 Allah memberitakan bahwa Dia yang menurunkan Al-Quran, menurunkan para rasul, dan bersama rasul itu
terutama Rasulullah SAW, Allah turunkan bersama beliau Al-Quran. Sebagaimana Quran itu penyebab kehidupan kalbu rohani, maka air itu penyebab kehidupan daripada alam semesta ini, ya, makhluk hidup ini. Maka yang mana Allah menjelaskan sebelum ayat ini tentang penghidupan hati orang-orang yang kafir itu, ya kan, orang yang kafir itu diibaratkan orang yang mati, orang yang iman itu yang diibaratkan orang yang hidup. Maka hidupnya hati itu dengan turunnya Quran. Maka di ayat 65 Allah memberitakan bahwa dengan air dari langit itulah Allah menghidupkan bumi. Setelah bumi itu tandus. Allah anzala minas samai ma'an ay al-matar. Allah turunkan dari langit itu air. Ada kitab bisa? Enggak, ada kitab PDF-nya enggak ada? Ada. Oh. Apa tadi? Dan Allah lah yang menurunkan dari langit itu air. Fa ahya bil ardo. Maka Allah menghidupkan dengannya, dengan air tadi. Al-ardo akan bumi. Bin nabat, dengan tetumbuhan yang tumbuh dari bumi tadi. Ba'da mautiha, setelah matinya bumi tadi, ini setelah kering kerontang. Setelah kering kerontang bumi itu tadi, maka Allah turunkan air itu tadi untuk menghidupkan bumi yang tandus. Inna fi dzalika la ayatan, sesungguhnya di dalam semua itu terdapat tanda bagi orang yang yasmaun, bagi orang yang mau mendengar, yakni sam'al qulub la sam'al adzan. Mendengar dengan hati, bukan mendengar hanya dengan telinga. Bukan dengan telinga, tapi mendengar dengan hati. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya di dalam yang semua itu terdapat peringatan bagi orang yang masih punya hati dan masih mau memasang pendengarannya, bahwa syahid, sedangkan dia yakin atas apa yang Allah sampaikan tadi. Dan sering Allah kaitkan penghidupan tanah yang tandus itu dengan penghidupan manusia nanti setelah semuanya mati. Kadzalikan nusyur dan seterusnya. Di dalam ayat yang lain itu Allah bilang demikianlah juga kebangkitan juga sama dengan Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi tadi tandus, bila Allah turunkan hujan maka tumbuhan. Maka manusia pun nanti begitu, sebagaimana dalam hadis sahih begitu di Bukhari maupun di yang lainnya, bahwasanya nanti itu ketika Allah mau berkehendak menghidupkan makhluk, maka antara dua nafkhah itu ada hujan. Yang mana kemudian dari hujan itu kemudian tumbuh manusia itu dari ajbuz zanab, dari tulang ekor ini. Ujung umbai cacing, ujung daripada tulang ekor itu yang disebut sebagai ajbuz zanab, yang itu tidak hancur. Maka ajbuz zanab itu seolah-olah seperti biji tumbuh turun air, tumbuh manusia itu seperti biji. Ya, dari ajbuz zanab. Kemudian wa inna lakum fil an'ami la'ibratan, dan sesungguhnya bagi kalian fil an'ami, dalam hewan ternak itu terdapat ibrah, terdapat pelajaran bagi kalian. Nusqikum mimma fi butunihi, kami memberi kalian minum, mimma fi butunih, dari apa yang ada di dalam perutnya an'am tadi, min baini farthin wa damin, antara kotoran dan darah, labanan kholison, yaitu berupa susu yang murni, sa'iran lisyaribin, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Allah keluarkan dari antara darah dengan kotoran, Allah keluarkan susu yang murni dari hewan ternak tadi, susu unta, susu sapi, susu kambing.
Itu termasuk pelajaran di dalam An'am itu. Di antara pelajarannya adalah itu tadi. Bahwa kami mengeluarkan dari butun, daripada perutnya An'am itu tadi, nusqikum, kami beri kalian minum dari apa yang ada di perutnya An'am. Padahal di perutnya itu macam-macam, ada darah, ada kotoran. Tapi kami keluarkan di antara kotoran dan darah itu susu yang murni, yang tidak bercampur, tidak terpengaruh dengan, padahal jadi satu di dalam itu, ya, artinya satu kesatuan di dalam perut itu, walaupun berbeda-beda ruang, tapi disitulah mukjizat, ya, kebesaran Allah, ya, tidak berbau walaupun bercampur dengan darah, dengan kotoran, dekat dengan kotoran, maka dia tidak berpengaruh. Ya, khalisan murni, nah, susu itu murni keluar daripada hewan ternak tadi, sa'igan lisyaribin, yang mudah untuk diminum bagi orang yang meminumnya, ditelan. Mudah untuk orang yang ditelan bagi orang yang meminumnya, mudah untuk menelan bagi orang yang meminumnya. Wa min thamaratin nakhili, dan dari buah-buahan, nusqikum, itu ada yang membaca nasqikum dalam sebagian qiraat, mimma fi butunihi, ini Al-An'am. Kemudian min baini farthin wa damin, itu antara karish minathikli, ya, antara tempat daripada kelenjar yang menyimpan daripada kotoran dan darah, maka keluar susu yang di situ laisa alai launu damin wala raihatu farth. Tidak ada pada susu itu warna darah, tidak pula ada bau daripada kotoran, walaupun bercampur dalam tubuh hewan tadi. Sa'igan lisyaribin, ay hani'an, dalam keadaan nyaman, ya, mengalir di kerongkongan kita dengan gampang. Sa'igan, jadi bahwasanya tidak ada orang itu tersedak keseratan karena susu. Kalau dengan makanan ya, kalau susu maka tidak. Sa'iwan lisyaribin. Kemudian wa min thamaratin nakhil, dan di antara buah-buahan, buah-buah daripada pohon kurma, wal a'nab, nakhil itu pohon kurma, buahnya namanya tamar. Samaratin nakhil, buah daripada pepohonan kurma, wal a'nabi, dan buah daripada anggur. Tattakhiduna minhu sakaron, kalian membuat darinya, di pohon kurma dan anggur tadi, sakaron wa rizqan hasanah, membuat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Di sini Allah belum mengharamkan khamar, sehingga dalam ayat ini cuma disebutkan bahwa dari kurma, dari anggur itu kamu bisa buat rizki yang baik, yang nyaman untuk dimakan, sehingga tidak merusak, tidak memabukkan. Tapi kamu juga buat dari situ minuman yang memabukkan. Allah bedakan ini loh, rizki yang baik, ini rizki yang ya dalam kategori yang notabene tidak baik karena merusak, memabukkan. Jadi baru dijelaskan, belum diharamkan. Cuma dijelaskan saja bahwa memang dari kurma, dari anggur itu bisa dibuat yang bermanfaat, tapi ada juga yang minuman yang memabukkan yang tidak bermanfaat. Ini ayat yang pertama kali turun mengenai khamr. Baru kemudian turun di surah Al-Baqarah, tas'alunal khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun itu. Ya. Baru terakhir di surah Al-Maidah, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Baru kemudian itu di surah An-Nisa. Sebelum yang di surat Al-Baqarah itu surah An-Nisa, yaitu la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Surah Al-Baqarah dulu, kemudian surah An-Nisa. Surah Al-Baqarah dijelaskan bahwa itu ada yas'alunal khamra wal maisir, mereka bertanya padamu tentang khamr dan judi. Qul, kata Muhammad, fihima itsmun kabir, pada keduanya itu terdapat dosa atau madharat yang besar.
Wa manafi'ul linnas, tapi juga ada manfaat. Karena khamar juga ada beberapa untuk manfaat seperti untuk antiseptik dan sebagainya untuk bakteri. Tapi ismuhuma akbaru min, tapi madorotnya, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi pertama di sini surah An-Nahl ini Allah cuma memberitahu ini loh ada rezeki yang baik, ada yang kamu bisa buat dari khamar itu sesuatu yang baik yang kamu bisa nikmati. Tapi bisa juga kamu buat sesuatu yang memabukkan, yang itu sebetulnya merusak. Baru kemudian di Al-Baqarah itu dijelaskan bahwa ini ada manfaatnya tapi lebih besar madorotnya daripada manfaatnya. Baru turun lagi surah An-Nisa. Jangan kamu dekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Orang yang beriman, jangan kamu dekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Itu. Baru terakhir surah Al-Maidah itu pengharaman total kepada khamar. Jadi paling tidak 4 tahap atau 4 surat yang 4 ayat yang turun. Bahkan Siti Aisyah di Bukhari, Sahih Bukhari mengatakan bahwa pertama kali yang turun, kata Siti Aisyah ketika ada tabi'in bertanya, pertama kali yang turun itu, kata Siti Aisyah di awal Mekah itu adalah ayat-ayat pendek. Kami belum turun. Kata Siti Aisyah, seandainya pertama kali turun pelarangan khamar, maka mereka akan mengatakan, oh kami tidak akan meninggalkan khamar. Seandainya yang turun pertama kali pelarangan zina, mereka akan mengatakan kami tidak akan meninggalkan zina. Tapi yang turun pertama kali itu akidah dan akhlak. Itu di surat-surat pendek Makkiyah itu, periode Mekah. Baru kemudian di periode Madinah barulah turun ayat-ayat hukum. Itu jawaban Siti Aisyah direkam oleh Imam Bukhari dalam kitab Fadhailul Quran di Bukhari, Sahih Bukhari. Apa lagi? Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaron wa rizqan hasana. Dan dari samaratin nakhil, daripada buah pohon kurma dan anggur. Itu maksudnya itu juga ada ibrah, ada pelajaran juga. Bukan hanya dari, kalau tadi kan dari An'am. Ini dari buah kurma dan buah anggur, itu juga ada pelajaran. Kenapa? Dari satu buah itu keluar hasil yang berbeda. Ada rizqun hasanah, ada sakaron. Ada yang memabukkan, ada rezeki yang baik. Ada dari sumber yang sama. Tattakhiduna minhu. Al-kinayah fi minhu aida ila ma mahdhuf ay ma tattakhiduna minhu. Minhu itu kembali ke mana marja domirnya? Ya. Baghawi mengatakan itu kembali ke hu, itu kembali ke ma yang dibuang. Ay ma tattakhiduna minhu. Ya. Ya. Dan iku setengah saking samaratin nakhili, ya, setengah daripada buah hasil daripada nakhil, pohon kurma dan pohon anab, pohon anggur. Ma tattakhiduna, jadi seolah-olah itu ada ma yang dibuang. Ma tattakhiduna, utawi ma, utawi opo-opo kang tattakhiduna, yang kalian mengambil jining ma, paneka minat samaratiku. Madura, Inggris Timur ya. Sunda saya belum tahu. Dia belajar Bib Umar mungkin tahu. Kalau umpama minum bir ya, umpama ini, dia tidak mabuk, sholat gitu. Iya, artinya sholatnya sah, tapi pengaruh khomernya itu. Kalau kita mengatakan sahnya sholat selama syarat rukunnya itu terpenuhi, maka sholat kita katakan sah. Hatta umpama ekstrimnya pakai baju curian, bajunya hasil ngecok, sholat sah sholatnya. Tapi apa diterima? Sedangkan di dalam riwayat itu orang yang minum khamr itu tidak terima sholatnya 40 hari. Walaupun tidak mabuk menurut ukuran dia, tapi menurut ukuran normal itu kan dia memabukkan. Maka hukum tetap sama, bukan dianggap kalau tidak mabuk tidak apa-apa, kalau mabuk berarti bermasalah. Tidak, ya tetap. Kata Rasulullah SAW, apa? Ma'askaro qaliluhu wa kathiruhu haramun.
Maka apa yang memabukkan sedikitnya, maka yang banyaknya pun ma'askaru kathiru fakulun. Apa yang memabukkan banyaknya, maka yang sedikitnya pun haram. Bukan berarti kalau sedikit tidak memabukkan. Ya tetap, kalau hukum haramnya tetap haram minum khamrnya. Sholatnya ya tetap sah. Cuma ya diterima ya Allah. Mungkin tadi Rasul sudah mengancam. Oh enggak, bukan. Mandi itu cuma untuk junub. Penyebab mandi kan cuma untuk 6. Penyebab mandi itu cuma 6. Kumpul walaupun tidak keluar mani, pokoknya dukhul masuk hasyafah. Kemudian keluar mani walaupun tanpa kumpul. Kemudian haid, kemudian nifas, kemudian melahirkan, kemudian maut, kematian. Cuma 6 ini penyebab mandi. Lain 6 ini tidak ada kewajiban mandi. Ya kalau mau mandi ya silakan, tapi tidak, kalau dikatakan wajib tidak. Tidak wajib dari 6 ini. Kan penyebab mandi itu cuma 6 ini. 6 perkara. Beda. Ya. Kalau jadi bahas khamr ini. Sebenarnya ayat ini nih tentang ma'rifatullah. Tujuan ayat ini nih ma'rifatullah. Artinya itu Allah tunjukkan dulu ada tanda kekuasaan saya itu loh pada hewan ternak itu. Kamu lihat ada susu pada apa? Pada a'nab, pada anggur dan apa? Nakhil. Dan kurma itu ada, kamu bisa badal 1 pohon tapi kamu bisa ambil sakaron, ada rizqan hasanah. Itu kan tanda kebesaran kami, kata Allah. Tanda kebesaran saya itu maksudnya bukan khamrnya. Tapi ada apa-apa lah. Ya. Ya begini, ini salah kaprah. Jangan diadu pendapat saya sama pendapat lain. Ini pendapat saya bukan berarti saya mengangkat diri sebagai mujtahid, tidak. Begini loh, saya kasih, kalau saya ini tidak bisa jawab separuh-separuh. Kalau mau jawab tuh harus utuh, karena takut gagal paham. Begini, orang itu menghukumi satu benda atau sesuatu. Ya, dalam kaidah fikih itu dikatakan al-hukmu bisyai'i far'un an tasawwurihi. Ya, katanya kaidah fikih begitu. Bahwa menghukumi sesuatu itu merupakan cabang daripada pemahaman orang terhadap sesuatu yang dihukumi. Ya. Dia belum ngerti hakikat alkohol. Bagaimana bisa menghukumi alkohol kalau dia tidak mengerti MLM umpama, multi level marketing. Bagaimana seorang kiai, seorang ulama, alim, walaupun alim alama dia hafal kitab, tapi tidak ngerti hakikat MLM, bisa tidak menghukumi? Bisa tidak? Tidak bisa. Hatta saat perpustakaan dia hafal. Kalau belum ngerti hakikat MLM yang mau dihukumi, dia belum bisa menerapkan hukum itu kepada sesuatu yang dia belum mengerti hakikatnya. Paham ya? Sampai sini paham? Ya. Sudah. Sekarang kita bicara alkohol. Habib Utsman bin Yahya itu mufti Betawi. Itu sudah neliti sendiri ke waktu itu ke pabrik alkohol di punyanya Belanda. Karena dia tidak ingin salah hukum antara khamr dengan alkohol. Apa sih hakikat alkohol itu? Dia neliti. Sayang kitabnya itu konon katanya ada kitabnya. Cuma saya belum nemu kitabnya. Hasil penelitiannya Habib Utsman bin Yahya itu sampai hukumnya itu. Habib Utsman bin Yahya itu orang alim alama. Tahun 1800 akhir. Mufti Betawi Habib Utsman bin Yahya. Dia meneliti masalah alkohol. Ya. Begini loh. Alkohol sama khamr itu beda. Serupa tapi tak sama. Alkohol itu semua gugus kimia yang ada gugus C2H5OH. Itu namanya alkohol. Dan alkohol itu banyak. Ada sorbitol, ada etanol, pentanol, metanol, etil alkohol, macam-macam alkohol itu. Khamr itu sudah pasti mengandung gugus alkohol. Karena dia C2H5OH. Khamr itu ya, kalau ada zat minuman apapun dari toa, dari apa saja, kalau dia mengandung yang memabukkan itu pasti juga mengandung alkohol. Tapi alkohol belum tentu memabukkan. Alkohol itu belum tentu memabukkan.
Karena sorbitol, kalau antum makan buah apalah semangka apa yang ada manis-manisnya buah itu, di situ ada gugus alkohol namanya sorbitol. Itu yang membuat rasa manis di itu tuh sorbitol itu. Apa berani kita mengatakan semua makan buah itu tidak boleh? Karena ada sorbitol. Tidak ada satupun yang memfatwakan begitu kan? Ya, buah pepaya boleh enggak? Boleh kan? Semangka boleh. Padahal itu ada alkoholnya. Namanya sorbitol, tapi alkohol yang tidak memabukkan. Yang haram itu bukan alkohol tapi khamr. Yang najis itu bukan alkohol tapi khamr. Jangan keliru. Ini setelah kita teliti pribadi tentang alkohol. Saya tidak mengangkat diri mujtahid, tidak. Tapi alhamdulillah kita belajar kimia gitu loh. Dulu SMP, SMA itu saya belajar gugus alkohol itu, walaupun kalau seandainya saya merujuk lagi ke kitab kimia, insya Allah saya masih paham. Cuma karena lama tidak belajar kimia ya, apa yang saya ingat itu diantaranya itu. Jadi alhamdulillah kita sudah ngerti apa itu hakikat alkohol. Kan tadi menurut rumusnya orang itu nggak mungkin bisa menghukumi kalau tidak ngerti hakikat sesuatu ini, tidak mungkin bisa menghukumi sesuatu ini. Jadi kita bukan mengangkat diri kita mujtahid, tidak, tapi kita berusaha mengetahui apa hakikat itu. Jadi paham ya, bisa dibedakan ya. Yang najis itu khamr, itu pun menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi, khamr itu haram tapi tidak najis. Hanafi. Syafi'i najis. Haram dan najis. Mazhab Syafi'i. Itu cuma yang lain saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu Hanafi itu yang mengatakan itu tidak najis. Haram tapi tidak najis. Ya bukan berarti halal, enggak. Semua sepakat khamr itu harus, semua, tidak ada khilaf. Yang khilaf itu masalah kenajisannya. Saya khawatir kurang ngopi, takut gagal paham. Ya. Jadi saya perlu tegaskan, paham ya? Yang disepakati itu khamr itu haram, sepakat semua, tidak ada satupun yang mengatakan itu halal. Tapi najisnya itu memang khilaf. Apakah khamr itu najis di pakaian? Kalau kena badan, apa najis? Nah, itu yang khilaf antara Hanafi dengan Syafi'i. Nah, dan yang perlu diketahui juga khamr bukan alkohol. Khamr itu pasti mengandung alkohol, tapi alkohol belum tentu khamr. Karena pengertian khamr apa? Apa definisi khamr? Kullu muskirin, segala yang memabukkan. Rasul sudah mendefinisikan sendiri dalam sabda beliau, kullu ma askara. Semua yang memabukkan. Khamr itu dari kata khamaro, artinya menutup. Khimar itu kerudung, itu disebut kerudung karena menutup kepala. Diambil dari kata kho mim ro, khomaro itu artinya menutup. Itu artinya menutup. Khimar itu penutup kepala, kerudung disebut khimar. Khamr disebut khamr karena menutup akal. Khamr disebut khamr karena dia menutup kesadaran akal. Disebutlah dia khamr. Dari kata khomaro artinya menutup. Paham ya? Jadi khamr itu yang memabukkan. Dan tidak semua khamr itu memabukkan. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan itu tadi. Saya urut dulu dari atas. Lalu kembali ke pertanyaan masalah minyak wangi, apa alkohol yang ada di minyak wangi. Alkohol yang ada di minyak wangi itu apa? Itu bukan, etanol itu bukan sesuatu yang memabukkan. Kalau antum minum itu mati kalau bisa. Kalau tidak mati buta. Kalau buta merusak, dia tidak memabukkan. Berarti kalau dari definisi masuk khamr enggak? Hah? Enggak masuk. Khamr itu yang memabukkan. Dia alkohol tapi bukan khamr. Nah, dari sini kita bisa simpulkan sendiri, apakah najis? Tidak, yang najis itu khamr bukan alkohol. Yang najis itu khamr bukan alkohol. Khamr pasti mengandung alkohol, tapi alkohol belum tentu khamr, banyak jenisnya alkohol itu. Propanol, butanol, pentanol, etanol, metanol. Banyak gugus alkohol itu. Bahkan tadi yang saya sebut sorbitol itu, yang itu enggak masalah dimakan. Itu.
di buah yang manis itu. Wallahu a'lam. Kalau antum jangan tanya sama kiai yang nggak ngerti hakikatnya, ya dijawab wah najis. Ya, saya tidak menyalahkan, silakan itu pendapat dia. Jangan diadu pendapat saya sama pendapat orang. Ustaz bilang udah, ya terserah. Saya tidak mau debat gitu. Ini yang kita yakini, wallahu a'lam. Wal ilmu indallah. Wong itu bukan masalah kafir dan tidak kafir kok. Itu masalah ringan. Jadi dia sudah ngerti belum hakikat alkohol sehingga bisa menghukumi alkohol itu apa? Kan gitu. Kalau belum mengerti hakikat alkohol, ya belajar dulu apa alkohol itu, baru dia hukumi. Jangan nggak ngerti hakikatnya dia menghukumi alkohol. Ya tidak bisa. Paham ya? Kemudian apa lagi? Wa auha rabbuka ilan nahli. Ya. Wa min tamalaki wa tatakinu sakaruskan hasan inna fi dzalika la ayatan liqaumi yaqilun. Ya. Rizqun hasanah itu bisa diambil dari anggur sama kurma tadi, bisa dijadikan cuka. Ya kan? Bisa diambil dari kurma yang kering, itu kismis. Itu rizqun hasanah. Kamu bisa ambil dari apa? Dari kurma dan anggur tadi, rizki yang baik, yang tidak madarat bagi kamu, tidak memabukkan. Cuka, kismis, itu rizqun hasanah. Tamar yang dimakan. Ya, itu. Kemudian sedangkan sakaron itu yang muskir tadi, itu yang memabukkan. Ya. Bahkan Rasulullah SAW naki, termasuk naki utamar. Rasul itu suka kepada naki itu. Beliau itu, dan ini menurut penelitian ahli kesehatan itu sangat bermanfaat naki utamar itu. Yaitu rendaman air kurma. Direndam. Tapi Rasul tidak mau minum lebih dari 2 hari. Hari ketiga beliau buang. Karena takut nanti kalau kelamaan jadi khomer. Kalau kelamaan itu direndam, itu otomatis jadi khomer sendiri. Tidak boleh. Jadi harus dibuang. Rasul paling ngerendam kurma itu sehari atau 2 hari. Hari ketiga kadang-kadang beliau tidak. Soalnya hari ketiga belum cuma beliau tidak mau itu aja, menghindar. Takut khawatir kalau sudah jadi fermentasi, sudah jadi berubah jadi khamar kan itu. Ya. Karena kan jadi itu naki utamar itu bahkan lebih bagus daripada cairan infus yang menurut para dokter itu. Itu bisa dicoba sahur ya. Untuk sahur itu pakai itu naki utamar. Jadi malam itu sudah dicelupkan, jadi pakai air 2 atau 3 butir kurma itu di air. Jadi subuhnya diminum. Dan airnya kurmanya itu bisa lebih lembut, bisa dimakan juga. Itu naki. Itu juga konon katanya ahli kesehatan bisa stamina itu memperkuatkan. Itu kesukaan beliau SAW itu naki utamar. Salah satu yang beliau suka. Iya, khol. Ya. Al-idam ni'mal idamul khallu. Sebaik-baik lauk itu adalah cuka, kata Rasulullah SAW. Ya di sisi lain beliau tidak ingin mengecewakan istrinya, karena ketika itu beliau tanya, apa ada lauk? Ada cuma cuka ya Rasul. Maka beliau langsung menyahut, ni'mal idamu al-khallu. Sebaik-baik lauk itu cuka, karena beliau tidak ingin mengecewakan juga istrinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian inna fi dzalika la ayatan liqaumin yaqilun, sesungguhnya di dalam yang semua itu, di dalam itu tadi yang disebut ada ayat. Inna fi dzalika, dalam yang itu maksudnya tadi samaratin nakhil tadi ya,
Itu terdapat tanda bagi liqaumi yaqilun, bagi orang yang mau berfikir. Ya. Bagi orang yang mau mengerti, yang mau merenung. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah. Auha. Ya, secara harfiah auha itu dari kata wahyu. Ya. Dan al-wahyu itu ya, secara bahasa, wahyu itu ar-ramz, itu bahasa simbol, isyarat. Atau ikhbarul pengkabaran yang tersembunyi. Itu wahyu. Sehingga yang bisa menangkap pesan itu cuma orang-orang tertentu, itu wahyu. Ya, seperti para nabi menangkap wahyu. Itu asal kata wahyu itu. Pesan tapi berupa simbolik. Ya. Dan kata wahyu itu dipakai di Quran itu kepada nabi, para rasul, para nabi. Wahayna ilaika kama wahayna ila Nuhin min qablu dan seterusnya. Kami wahyukan pada engkau ya Muhammad sebagaimana kami wahyukan juga pada Nuh dan sebagainya. Juga kadang dipakai untuk manusia tapi bukan nabi. Seperti kepada Ummi Musa, wa wahayna ila Ummi Musa anikdhi fihi fitabu Allah takhfir tahzan dan seterusnya. Kami wahyukan kepada ibunya Musa supaya mencampakkan Musa itu kepada laut, ditaruh kepada peti dan peti itu dibuang ke laut. Itu kalimatnya Allah menggunakan kalimat auha. Padahal menurut pendapat Mu'tamad Ahlussunnah, ibu Musa bukan nabi, tapi Allah ilhamkan. Dan kata wahyu juga seperti di dalam surah An-Nahl ini digunakan dalam Quran juga kepada hewan. Maka ini bukan berupa wahyu yang kita kenal. Ya, tiga-tiganya wahyu dalam makna lugawi, dalam makna bahasa. Tapi wahyu dalam makna syariat itu cuma kepada para nabi dan pada para rasul. Ya kan kalimatnya auha di situ. Wa auha rabbuka, dan telah mewahyukan siapa Tuhanmu ilan nahli kepada lebah. Anittakhidhi. Yani rupanya wahyu itu tadi ittakhidhi an tafsiriyah, untuk mentafsirkan. Itu rupanya wahyu itu ittakhidhi minal jibali buyutan. Ambillah, jadikanlah daripada gunung-gunung itu rumah, wahai lebah. Wa minasyajari, dari pohon-pohon di gunung-gunung, di gua-gua, di pohon-pohon itu sebagai rumah, buyutan. Wa mimma ya'rishun, dan dari apa yang mereka buat, yang dibuat oleh manusia. Ya Allah menyuruh tawon lebah itu tadi untuk menjadikan rumah di gunung-gunung, di pohon-pohon, dan di sarang-sarang yang dibuat oleh manusia. Wa mimma ya'rishun. Itu ilham Allah kepada lebah. Ya. Dan subhanallah ini lebah ini bisa berkomunikasi dengan tarian atau gerakan-gerakan tertentu. Seperti ketika Saripati bunga, dia membentuk angka tarian tertentu, angka 8, sehingga orang lebah yang lain itu ngerti. Jadi setiap makhluk itu punya bahasa masing-masing. Tabarakallah asal khaliqin, maka maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Belum lagi banyak di lebah itu, tanda kekuasaan Allah itu banyak. Summa kuli min kulli thamarati. Kemudian makanlah olehmu wahai lebah min kulli thamarat, dari setiap buah. Dari buah-buahan. Summa kuli min kulli thamarati. Fasluki subula rabbiki dzulula. Maka tempuhlah jalan subula rabbiki, jalan-jalan Tuhanmu dzulula. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu dzululan, yang telah dimudahkan, yang telah
ditundukkan untukmu. Wasluki subul rabbiki dzulula yakhruju min butuniha aina tuturuk wa mudhallalan nahli sahalatul masalik. Yani jalan yang kau tempuh, yang ditempuh oleh nahal ini sudah Allah tundukkan untuk nahal itu tadi, zulul. Jadi kata zullah atau zallah itu kehinaan. Ini jalan yang mudah, sudah Allah mudahkan bagi lebah tadi. Ada lagi yang mengatakan yang maksud dululah itu dalam keadaan tunduk itu kembali ke lebah. Jadi ada yang mengatakan dululan itu sifat yang kembali ke subul atau kondisi hal dalam keadaan dululan itu subul, soibul halnya. Ada yang mengatakan soibul halnya itu dululan itu lebah itu. Kalau diartikan dululan itu soibul halnya itu adalah jalan, hale jalan itu gampang, dalam keadaan gampang. Maka maksudnya ya Allah tempuhkan jalan yang mudah bagi dia ke sarang-sarang itu tadi. Ya, dengan dia bisa menemukan itu dengan mudah, ya, dengan sistem yang ada pada dirinya. Kalau dikatakan dululan itu hal bagi jalan, itu jalannya mudah. Kalau dikatakan dululan itu hal bagi tawon, maka di situ ada yang menafsirkan maksudnya adalah Allah mudahkan itu karena tawon itu selalu ikut namanya Ya'sub. Orang Arab bilang Ya'sub. Ya'sub itu ratunya lebah. Di mana ratunya lebah itu dipindah, yang lain ikut tawon itu. Itu yang dimaksud dululan itu berarti yang ditundukkan itu tawonnya. Dengan dipindah ratunya dia akan ikut terus. Ya. Itu yang maksud dululan. Ya Allah tundukkan dia tawon itu Allah jadikan tunduk pada ratunya, sehingga kalau ratunya itu berhenti dia berhenti, kalau ratunya jalan dia jalan. Ratunya tawon itu. Yakhruju min butuniha syarabun, yang mana keluar ya, dari perutnya lebah itu tadi syarabun, apa minuman yang mukhtalifun alwanuh, yang berbeda-beda warnanya. Ada madu itu kan ada beda-beda, ada yang kemerah, ada agak putih, ada agak ya, kemerah-merahan, kuning. Fihi syifa'ul linnas, pada minuman itu terdapat kesembuhan bagi manusia. Ini pada madu itu al-asal. Fihi syifa'ul linnas, pada madu itu terdapat kesembuhan bagi perut, bagi manusia. Dan diriwayatkan di Bukhari juga, sebenarnya juga diriwayatkan oleh Imam Bahawi dengan sanadnya bersambung pada Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya. Satu kali ada orang datang ke Rasulullah SAW, ya Rasul, saudara saya istatlaqa batnuh, perutnya itu jalan. Ya. Ini murus-murus. Maka Rasulullah SAW iskihi asalan, beri minum dia madu, kata Rasulullah SAW. Datang lagi, udah ini sakatu asalan falam yaruddah, dia setelakon, falam yazid ila setelakon. Saya sudah kasih madu ya Rasul, tapi tidak menambah apa-apa kecuali tambah murus perutnya. Ya. Maka Rasul tetap bilang iski asalan sampai 3 kali. Balik lagi ya Rasulullah, ini perutnya tambah keluar, wah murus-murus. Rasul tetap mengatakan iski asalan. Sampai datang keempat, baru ketika itu Rasul mengatakan, atau ketiga, shadaqallahu wa kadzaba batnu akhika. Benar Allah Ta'ala dan dustalah perut saudaramu itu. Maksudnya benar Allah benar mengatakan fihi syifa'un linnas. Shadaqallah, Allah benar, yang dusta itu perut saudaramu. Maka subhanallah setelah itu datang berhenti. Ya, setelah itu baru berhenti.
Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud syifa di situ secara umum. Ada beberapa pengecualian penyakit-penyakit karena madu itu sifatnya haroroh, ada sifat panas. Maka penyakit-penyakit yang sifatnya haroroh itu kalau kita kasih madu tambah meningkat harorohnya, sehingga tidak bisa untuk disembuhkan dengan madu. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan justru dengan ditambah haroroh itu malah dia akan meningkat. Ya, kalau sudah mentok dia akan kembali lagi. Allahu a'lam. Ya. Fi syifa'ul linnas. Pada madu itu dapat penyembuh. Bahkan Abdullah bin Mas'ud berkata, al-asal itu syifa'u min kulli da' wal Quran syifa'u lima fis sudur. Ya. Madu itu obat dari segala macam penyakit, sedangkan Quran itu obat dari apa yang ada dalam hati. Maka diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, alaikum bisyifa'aini al-Quran wal asal. Hendaknya kalian memegangi dua kesembuhan atau dua penyebab kesembuhan, yaitu Quran dan madu. Karena Quran itu juga dikatakan sebagai syifa. Hudaw wa syifa. Quran itu sebagai petunjuk dan penyembuh. Ya, di satu ayat syifa'un lima fis sudur, tapi di ayat-ayat yang lain tidak diikat dengan lima fis sudur, tapi syifa gitu ya, penyembuh secara umum, berarti ya penyakit apapun. Di ayat sebagian ayat Quran itu diikat dengan syifa lima fis sudur, penyakit dengan apa yang ada dalam dada, yang penyakit hati. Itu penyembuhnya adalah Quran. Karena isi Quran itu adalah semua itu mengecam daripada pokok dari penyakit hati, yaitu hubbud dunya. Semua dikecam oleh Quran. Seperti ketika Allah menceritakan kaum Ad, kaum Tsamud, orang yang terdahulu yang binasa itu. Maka Allah bilang, dzalika bi anna mustahabbul hayatad dunya alal akhirah. Itu terjadi karena mereka istahabbul hayatad dunya alal akhirah. Bukan ahabbu ya. Kalimatnya itu istahabbu. Bukan ahabbu. Berbeda. Khoroja itu keluar. Kalau dikasih hamzah jadi akhroja, itu mengeluarkan. Seperti saya mengeluarkan pulpen dari. Tapi ketika kita ingin mengandalkan mengeluarkan barang tambang dari bumi, itu kan tidak gampang seperti kita mengeluarkan begini. Itu ada usaha. Itu bukan akhroja, tapi istakhroja. Mengeluarkan dengan susah, payah. Mengeluarkan dengan usaha. Jadi mereka itu bukan sekedar ahabbud dunya, istahabbud dunya alal akhirah. Mereka itu betul-betul ngoyo dalam mencintai dunia. Bukan kalimatnya itu, lihat di situ kalimatnya. Diksi pilihan kata Quran itu. Bukan ahabbud dunya. Istahabbud dunya alal akhirah. Mereka itu berusaha kuat mencintai dunia, melebihi atas. Kalau ahabbud dunya saja sudah parah, bagaimana istahabbud dunya? Na'udzubillah min dzalik. Jadi ketika Allah menceritakan kaum-kaum terdahulu itu, Allah di antaranya menyetir tentang penyebab mereka binasa itu tadi. Mereka bi'anna mustahabbud dunya alal akhirah, itu karena mereka kalau mencintai dunia atas akhirat. Fi syifa'ul linnas, makanya Quran ini penyembuh dari penyakit hati. Inna fi dzalika la ayatal liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya di dalam yang itu yang disebut tadi, yaitu tentang An-Nahl tadi, lebah tadi, la ayatan, terdapat tanda liqaumin yatafakkarun, bagi kaum yang berfikir. Bagi orang-orang yang berfikir. Tanda kebesaran Allah bagaimana? Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum, wallahu a'lam. Jadi dulu lah. Udah jam 5 lebih. Ihya'nya enggak kebagian. Tahun ini mewakili burung juga. Maksudnya? Ya di sini yang ceritakan tawon, jangan pakai wakil-wakilan. Burung itu nanti ada ayatnya sendiri. Ya. Dan tidak ada dewan perwakilan burung. Perwakilan ayat itu. Burung itu ada ayatnya sendiri. Ada ayatnya sendiri. Ya. Baik.
Ankabut, laba-laba itu ada ayatnya sendiri. Tawon ada ayatnya sendiri. Burung itu ada ayatnya sendiri. Karena tanda kebesaran Allah itu di burung itu bukan pada sarangnya, tapi justru pada terbangnya, ya kan? Alam yara tayy faqum saffatin, ya, wa yaqbid. Ya. Jadi fokusnya Allah itu ketika menciptakan burung itu beda. Fokusnya ketika bukan berarti ya semua ada tanda, tapi fokus ketika Ankabut itu Allah ceritakan rumahnya. Wa inna wahnal buyuti la baitul ankabut. Itu.